Salah satunya video yang tadi itu ada di dalam diri saya, ya kan? Ya, salah satunya kebiasaan, ya ada di dalam diri saya yang nggak bisa ngatur orang. Ya, artian ngambil, ya saya kan di sini otomatis ya kepala ya kan, tapi yang Nggak, nggak. apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa aja? Tentang apa aja tuh? Salah satunya kalau diapalin sih nggak apa Pak. Satu tadi Satu itu satu orang bijak sama orang pintar. Kalau miskin semangat, salah satunya miskin kebijaksanaan dalam artian pengambilan keputusan yang salah ya. Oke. Miskin mengatur uang. Oke. Hmm, miskin cinta. Hah? Kasih sayang. kurang kasih sayang. Oh, oke. Itu Ya benar-benar kan, gue belum nonton kan. Kalau gue udah nonton, nggak mungkin gue Ya, bisa. ya ada 7 sih Pak, semuanya itu totalnya. Ya, terus yang ya itu ya yang waktu itu. miskin dia nggak bisa ngatur waktu. Oke. Artinya dalam artian waktunya itu dimanfaatkan yang nggak benar lah ya kan. Oke. Itu catatin dong. Coba lihat apa aja. Oke. Miskin pintar. Ya, miskin bijak ya. Bijak, Iya. pintar. Bijak sama pintar. Enggak, makanya kan enggak. Emang semuanya ada miskin ya gitu. Ya ada. Oh, oke. Nah. Oke. Lingkungan nggak ada? Ya udah, satu lagi lingkungan pas. Miskin semangat, miskin karakter, miskin kebijaksanaan. Kebiasaan, kebijakan, bijak. Oke, udah. Nah, ayo gantian, jelasin. Gue nggak nonton, makanya jelasin. Dari 7 itu, ya jujur ada beberapa di dalam diri saya. Oh, yang mana? Salah satunya aja ya Pak. Ya boleh lah. Kalau nggak, yang lain nggak kebagian. Salah banget kedua. Nggak apa-apa. Ya udah, yang lain kan perlu kebagian. Satu-satu dijelasin lah. Nggak apa-apa. Dari miskin di mana pintar sama bijaksana Pak. Artinya orang pintar itu tahu apa yang dia lakuin. Bedanya sama orang bijak itu dia tahu apa yang dilakukan, kapan dilakuinnya. Bedanya seperti itu. Oh. Ya, Oke. contohnya kalau di saya itu saya tahu kalau itu masalah, tapi saya nggak mau tahu itu cara perbaikannya seperti apa. Oke. Nah itu Pak yang ada di diri saya itu. Itu salah satu. Lalu kita udah tahu tuh. Perbaikinya gimana? Ya perbaikinya harus mau nanya Pak, cari tahu. Jangan sampai ya kita udah tahu itu masalah, tapi kita hanya diam melihat ya kan, nggak mau cari tahu, nggak mau nanya. Oh. Nanya. Nanya Pak. Hanya nanya. Ya. Oke. Ya udah, cukup. Yuk, tepuk tangan. Ayo. Lanjut. Ayo, minimal 7 ini cepetan. Gua hitung ya. Ini 1 detik itu sama dengan 10 menit. Mundurnya. Mundur meeting ya, ayo. Udah 1 detik ini, berarti mundur 10 menit. 2 detik, mundur 20 menit. Yuk, siap-siap yang itu, kursi. Ayo, sebentar. Saya tadi yang saya tonton tadi masalah miskin keuangan ya Pak. Kalau masalah miskin keuangan kan pasti kan ya mayoritas orang semua kayaknya banyak ya Pak miskin keuangan. Maksudnya kan dia apa ya, punya gaji sekian tapi dia punya keinginannya lebih gajinya gitu kan. Tapi dia karena dia itu karena dia itu mentalnya miskin, kebiasaan miskin. Majuan dikit. Oh. Supaya pas di mic. Oh iya Pak. Oke. Miskin itu misalnya dia punya pingin barang tapi dia gajinya nggak sesuai, langsung dia
terima cicilan apa mau nyicil, jadi itulah yang maksudnya yang dipikiran mental miskin. Oke. Nah, Pulpen. Ini gantian, gue catat nih. Maksudnya, oh ya udah. ya maksudnya kan kayak kita keinginan kita banyak gitu kan Pak ya, keinginan kita tuh banyak, jangan uang kita itu kan pasti kan ada terbatasnya kan, jadi ya itu yang disebut mental miskin. Oke. Oke. Jadi Ya, jadinya ya harus gimana ngatasinya? ya. Berarti itu sama aja dengan minus ya? Iya, Minus ya? minus. Minus itu berarti pendapatan kurangi pengeluaran. Oh, Iya. pendapatan kurangi pengeluaran. Jadi cara ngatasinya berarti apa? Kalian udah belajar Excel dong. Itu makanya nggak perlu Excel deh. Anak TK juga tahu deh. Ya, berarti untuk ngatasinya gimana? Ya, kan tadi kan keuangan sama dengan pendapatan kurang pengeluaran, ya kan? Atau uang masuk kurang uang keluar, uang yang dipakai. Nah, berarti atasinya gimana? Harus ngerem ya. Hah? Ngerem. Nah, pilihannya apa? Satu, pendapatannya, uang masuknya dinaikin. Dua, pengeluarannya dikurangin. Kan gitu. Nah, sekarang selama ini yang kalian lakukan apa? Pendapatannya lepas, Pengeluarannya dinaikin. Waduh, itu sih cilaka 19 ini. Selama ini yang kalian lakukan apa? Pendapatannya Ya tetap. Atau kadang-kadang malah turun. Malah berkurang. Habis itu pengeluarannya berkurang, makanya uang jajannya ya harus uang jajannya makin hari makin direm. Ditambah lagi inflasi, tambah lama tambah tanggi. Barang tambah mahal. Habis itu aduh. Kita lagi mewakili karakter sendiri apa semua nih? ya semua lah Bapak. Nah, jadi gimana dong? Hah? Bahkan yang tiap kali kita meeting itu bahasnya apa? Next level. Nah, yang kita bahas itu apa? Nah, sekarang ini, kalian itu ngerem pengeluaran itu udah emang baru 1 hari ya? Ya, kalau dibilang ngerem ya namanya Ngerem pengeluaran itu kalian lakukan kayaknya bukan 1 hari deh. Benar salah? iya, Udah bertahun-tahun deh. sulit. Benar nggak? Kayaknya udah bertahun-tahun kan? Ada 5 tahun lebih. Ada nggak? Ada. Emang umurnya berapa sih? Saya, Pak. Nah, kira-kira yang lain, emang ada yang umurnya masih yang di bawah 20 di sini? Hah? Masih ada? Oh. Oke. Nah, maksudnya gini loh poinnya. Kalau kalian umurnya yang udah lebih dari 20, berarti kalian ngerem pengeluaran itu udah nggak mungkin kurang dari setahun 2 tahun. Pasti udah lebih. Pasti udah 5 tahun ke atas. Bener nggak? Kalau yang namanya ngerem melakukan satu kebiasaan udah bertahun-tahun, harusnya itu udah lumayan oke lah, lumayan panjang. Artinya udah lumayan apa? Lumayan sering. Berarti kalau udah lumayan sering, berarti udah lumayan apa? Udah kebiasa. Berarti udah kebiasa itu berarti kamu udah lumayan expert nggak? Lumayan ahli kan? Ngerem pengeluaran, bener nggak? Bener nggak? Nah, kamu aja yang ahli ngerem pengeluaran aja udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, bahkan ada yang udah 10 tahun. Kemudian disuruh tambahin lagi ngeremnya. Butak nggak lo? Yang udah master, berarti seseorang melakukan sesuatu udah lebih dari 5 tahun, berarti dia udah master biasanya. Bener nggak? Lu naik motor udah 5 tahun, kira-kira masih nggak master ya? Wah, kalau enggak sih kacau banget loh. Pasti kan? Nah, kalau ngerem pengeluaran udah lebih dari 5 tahun udah master, kamu masih disuruh ngerem lagi, nambahin remnya lagi.
Ini gimana dong? Berarti ntar habis itu lulus jadi profesor ngerem pengeluaran dong. S3 dong. D3 3 tahun. S1 5 tahun. S2 10 tahun. S3 15 tahun. Buset. Profesor ngerem pengeluaran. Wow, harusnya dikasih sertifikat. Nah, pertanyaannya, lu udah ngerem pengeluaran 5 tahun. Kenapa nggak coba naikkan pendapatan? Lu mau naikkan pendapatan, kamu udah coba berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun? Sunat, uang belanja, sampai nilai yang misalnya 100.000, 175 perak. Gila, 75 peraknya aja lu harus perhatiin. Ini selisih nggak ya 75 peraknya? Itu udah master nggak? Sampai lu totalan aja dari bonnya sekian, lu udah tahu, ini ngaco. Wah, itu sih udah ngeremnya, udah profesor itu benar. Itu panjangnya sekian, bonnya. Totalannya sekian, ini ngaco. Itu kira-kira profesor nggak? Ya kan? Nah, udah gitu belum? Oh, belum. Waduh, udah 15 tahun masih belum profesor juga. Waduh, cilaka deh. Itu sih benar-benar cilaka loh. Ada masalah loh. Jadi ngerti nggak maksudnya? Kamu udah lakukan itu udah lama. Berarti kamu udah... Kenapa nggak coba cara lain? Cara lainnya apa? Naikin pendapatan. Betul? Caranya? Belajar bagian lain atau ngajarin orang lain. Nah, sekarang gua tanya, sama nggak? Contohnya gini, saya pendapatannya kurang nih, saya cari sampingan ah, betul? Emang yang sampingan itu bidang kamu? Bidang lain juga kan? Bener nggak? Nah, terus habis itu, waktu kamu nyari sampingan, kamu harus pelajari dulu nggak? Lu kalau nggak pelajari, lu rugi lah. Ujung-ujungnya bukannya untung malah rugi dong. Bener nggak? Berarti lu harus pelajari dulu. Nah, habis kamu pelajari, sampingannya, oke, dari awalnya rugi. Habis itu, lu pelajari terus, ngotot, rugi. Habis itu berubah jadi untung sedikit. Nah, begitu untung sedikit, ya kamu kerjain terus. Pagi kerja, malam kerjain sampingan. Pagi kerja, malam kerjain sampingan. Kira-kira besok gondok nggak? Nggak besok lah. 3 bulan kemudian jadi gondok nggak? Ya iyalah. Tidurnya kurang, minumnya kurang, makannya kurang, jadi gondok nggak kira-kira? Gue bilang gondok beneran. Bukan gondok kesel. Ya sakit beneran. Bener nggak? Nah, otomatis apa cara lain? Saat itu. Lah kamu sakit sampingannya hilang nggak? Habis itu? Sampingan hilang. Kerjaan utamanya? Kurang juga, berkurang. Masalah nggak? Nah, habis itu berarti cara lain gimana? Pusing lagi. Waduh, pusing. Pikir lagi. Gimana? Banyakin cabangnya kan? Berarti? Ngajarin orang. Sama nggak? Bedanya apa? Malah lebih enak kalau di sini kamu nggak usah pusing-pusing waktu malamnya cari sampingan. Sampingannya waktu kamu kerja. Jadi situ-situ aja gitu. Iya, di jam yang sama. Nah, bedanya apa? Bener nggak? Atau saya yang salah ya? Salah bener? Nah, jadi gimana dong?
Tapi masalahnya, Pak, nah, lanjutannya lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Tapi masalahnya, Pak, waktu proses cari sampingan itu, Pak, itu maksudnya pertanyaannya udah gua arahin loh. Cepetan. Proses cari sampingan itu, Pak, tidak gampang, Pak. Tidak segampang yang Bapak ngomong, Pak. Iya nggak? Nah, iya. Nah iya, lu kalau itu sekarang gini, waktu proses cari sampingan, itu lu rugi. Lu rugi. Lu mati-matian nggak supaya nggak rugi? Ya sama. Bedanya pada saat proses cari sampingan yang di sini, kamu nggak rugi. Jadi kamu nggak, ntar dulu lah. Pusing lah. Otak gua lagi panas. Ntar dulu lah. Stop dulu. Ademin dulu pakai apa? Ke kulkas. Minum teh jus. Ya. Habis itu saya stres lah. Ngalur gitu dulu lah. Supaya dinginin otak, ketawa-ketawa dulu. Kalau enggak, buka TikTok dulu lah. Lihat ketawa-ketawa dulu. Kan gitu kan? Soalnya kepala saya udah panas nih. Nah, masalahnya kalau kamu cari sampingan beneran yang bikin kamu rugi, lu pakai gaya kayak gitu, rugi kamu lebih gede ya? Nah, itu loh masalahnya. Benar nggak? Emang susah? Enggak lah. Sekarang lu cari sampingannya itu, lu nggak ngerti. Tempat lu nanya aja nggak tahu di mana. Mau nanya ke siapa? Kalau yang sampingan yang itu. Nah kan bidang yang baru, lu mau nanya ke siapa? Berarti nanya ke orang yang paham tentang, saya nggak tahu bidangnya apa itu misalnya. Kalau kita ngomong kamu jualan bakso deh, sampingannya deh. Lu berarti harus tanya ke orang yang expert jualan bakso dong. Nah, orang yang expert jualan bakso itu ada di sini nggak? Nggak ada kan di Triguna kan? Jadi lu harus buat lu pulang kucuk-kucuk lu jualan bakso rugi. Siapa yang pernah jualan bakso? Si Saiful ya? Oh, bukan. Oh. Nah, otomatis kamu harus pergi ke tempat orang yang udah jago jualan bakso yang udah rame kan? Nah, kamu datang ketok. Belum tentu dia ada. Kalaupun ada, Pak, tolong dong saya bayar uang sekolah kayak. Ya kan? Belum tentu dia ngajarinya bener. Nah, terus kalau sampingan yang saya ajari, yang di Triguna aja nih, bukan saya ajarin, yang di Triguna aja nih gimana? Tempat nanyanya udah ada belum? Tempat nanyanya itu gurunya nggak expert. Kamu bisa nanya yang nggak lebih expert nggak? Nyogok nggak? Bayar? Wah, kira bayar. Terus orang yang tadi itu, yang ditanya itu kalau nggak paham masih bisa tanya yang S1. Anggaplah itu yang ditanya itu masih SMK. Gurunya SMK. Masih bisa tanya yang S1 nggak? Yang D3, sorry, yang D3 dulu. Ya kan? Nah, bisa tanya yang D3 nggak? Bisa. Yang D3 nggak bisa jawab, bisa tanya yang S1 nggak? Bisa tanya yang S2 nggak? Nah, gurunya disediain banyak nggak? Banyak level nggak? Bayar? Nah. Terus? Lanjut pertanyaannya. Saya nanya dimarahin. Ayo. Belum Ya, nanya nanti domain. kalau saya nanya saya dimarahin, Pak. Nah, pertanyaannya, kamu jualan bakso, kamu ke sana, kucuk-kucuk, malam, ketok-ketok, Pak, udah bayar, dimarahin nggak? Dimarahin kalau datangnya jam 12 malam. Ya iyalah, lu nanyanya habis itu pertanyaan itu juga dimarahin nggak? Lu pernah nggak ke dokter? Pernah kan? Nggak sembuh-sembuh, lu bilang, dok ini nggak sembuh, malah lu yang dimarahin, bener nggak? Ya iya, itu lu udah bayar lo, gratis. Yang master bakso, jualan bakso tadi, lu udah bela-belain ke tempat dia, habis itu bayar uang sekolah, habis itu pertanyaan lu nggak jelas. Yang mending cuma dimarahin. Kalau dijerumusin. Dulu, sekarang tukang bakso memang segampang itu dia ngasih ilmu tadi. Nah,
Anggaplah dia ngajar rumusin lah. Kita jangan pikiran jelek dulu. Kita anggap dia itu benar. Masalahnya kan di sini nggak ada gitu loh Pak. Kita buat perbandingan. Ada kan sempat juga ya kalau kita satu lagi sibuk atau itu hanya lagi itu masalah itu lagi masalah itu lagi. Nah, sekarang ini yang bayar aja tetap aja kamu. Ya iya. Lu sekarang gini. Lu pernah karet kan? Karet kan? Nah, master kan? Apa itu? Cuci gosok bilas kita ngomongnya. Master cuci gosok bilas. Ada nggak yang pernah bayar kamu untuk ajarin cuci gosok bilas? Enggak. Anggaplah ada. Enggak pernah. Enggak, misalnya ada, anggap boleh lah. Ya, misalkan ya. Kalau enggak, Tun, lu kan juga master kan? Nah, anggap ada yang bayar kamu untuk, saya mau belajar dong. Ini, yang karet cuci gosok bilas itu. Nah, habis itu dia bayar. Terus dia nanya, ini, lu masih karena dia bayar ya oke lah. Ini gini loh, kamu ntar panasin dulu, kamu sikat. Ya kan? Habis itu dia nanya lagi. Lu udah mulai gede gak? Kalau kedua kali mah enggak, Pak. Kan Kedua kali, ya oke, ya udah sabar, masih minum teh jus lah karena dia bayar kan. Oke, habis itu, teh, kok saya punya begini ya? Bukan begini, kamu nggak panasinya kurang panas, kamu balik dulu. Nah, habis itu yang ketiga kali, habis itu dia datang lagi. Ini teh, kok bagian sini copot ya teh? Oh, ya Allah, lo bilang. Kamu ini ya. Urat udah keluar nggak? keluar, udah ketiga kali. Udah keluar. Jadi sama aja nggak? Sama. Bedanya apa? Namanya kamu proses belajar, ya pasti kamu mau bayar nggak bayar tetap akan dimarahin. Terus? Apalagi masalahnya? Sampai pusing ya? Baru-baru mau nanya, Pak. Ya. Anginnya lagi nggak baik. Nah, lu waktu bayar, lu sekolah, ketemu guru, anginnya lagi nggak baik. Satu kelas diam semua. Iya. Ya sama, itu lu bayar gratis. Bayar. Bedanya apa? Apa? Kan bisa ngomongnya baik-baik, jangan tetap-tetap. Kan Saya bisa. mewakili Nana. Oh, Saya oke. tadi. Kan bisa nanyanya baik-baik, jangan bentar-bentar. Nah, sekarang, ayo Tun, jawab. Kan orang bete nanya sama apel-apelnya Domel. Iya, Dia Tun, tuh harus- jawab. Itu tadi udah terjawab belum? Tadi urat udah mulai keluar belum? Tiap hari dia, Pak. Lu nanya pertanyaan yang sama itu selama 4-5 kilo, siapa yang nggak naik darah? Lu bayar orang tetap aja naik darah. Yang nggak sama lah, mirip. Berarti lu ini selama ini belajar apa? Kamu ngerjain PR-nya nggak sih? Benar nggak? Kamu pahami PR-nya nggak sih? Kan itu. Di mana yang orang nggak gondok? Tapi waktu itu pernah di packing sih, ada orang yang packing. Oh, Si Hendra. oh. Urat keluar. Tiap hari. Tiap hari. Itu terus. Itu lagi. Tiap pagi berantem terus. Nah, lu dibayar. Urat keluar nggak? Teh jus cukup. Pizza kesel juga. Nah, ya jadi lu gimana? Jadi gimana? Siapa yang nggak kesel? Ya namanya proses belajar itu pasti dimarahin, mau lu sistemnya lu bayar atau tidak bayar. Gitu loh. Kalau kamu nggak mau dimarahin, ya jangan belajar, jangan kerja. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kerja, selama kamu punya atasan, pasti kamu akan
Nah, sama. Jawaban yang sama itu juga sama dengan kalau kamu punya usaha, ya kamu pasti akan mengalami kerugian. Nggak mungkin untung terus. Kalau nggak mau rugi, jangan. Kalau nggak mau kena tonjok, ya jangan bertinju. Lah iya kan? Sebenarnya itu aja konsepnya. Proses belajar pasti akan dimarahi karena kamu sedang berproses menjadi seorang murid. Seorang guru, ya prosesnya harus tegur, marahin. Kalau dia nggak marahin, itu bukan jadi guru, jadi teman. Jadi, kalau jadi teman, muridnya bisa nggak ntar? Sampai bangkotan pun nggak bisa-bisa. Jadi gimana? Jadi kuncinya apa? Kesimpulan. Kuncinya ya naikin level. Jadi prosesnya mau naikin level itu awalnya apa? Belajar. Saat proses belajar itu perlu apa? Perlu bertanya. Perlu bertanya. Tadi si Erwin apa? Bertanya juga. Bertanya juga. Udah 2 ya. Tadi miskin apa? Keuangan. Satu lagi miskin apa? Kebijaksanaan. Nanya juga jawabannya. Oh, oke. Cukup. Tukar. Mungkin saya mau jelasin yang miskin, tadi ada miskin cinta ya. Apa-apa. Emang ada kok tulisannya. Emang ada kan sih kasih sayang. Jadi tadi yang miskin cinta kayaknya tadi ada urutan yang ke-6 kalau nggak saya nonton. Jadi kalau miskin cinta itu sama aja di kehidupannya itu nggak ada rasa syukur, seolah-olah misalnya percuma misalnya kita ada uang berapapun, kalau nggak bersyukur, kalau nggak ada rasa cinta, kalau nggak ada rasa yang disayangin, ya semua itu akan hambar. Dan bisa juga misalnya kan miskin cinta, kita lagi sekarang misalnya di bagian packing, terus mau dilanjut ke bagian pengiriman nih. Tapi kalau kita nggak ada cinta itu ke bagian itu, jadi semua itu akan sia-sia Pak. Maksudnya nggak benar-benar mau di bagian itu aja, jadinya akan hambar gitu, nggak jadi. Jadi kalau miskin cinta dalam pekerjaan itu kita harus benar-benar misalnya difokusin ke bagian ini, kita harus benar-benar nekunin bagian itu. Percuma aja kalau nggak ada rasa mau di bagian itu, yang nggak bakal jadi gitu. Mungkin Oke, itu. ya. Gantian gue yang nanya. Ya. Gue yang nanya ya. Ya. Kamu tadi cintanya di bagian apa? Masalahnya kan Pak, kalau cinta itu kan gak dibagi-bagi Pak. Berarti kan nggak. Dia mau pindah haluan, Pak. Itu Pak poinnya. Iya. Mau pindah haluan. Kamu di bagian apa? Maunya? Cintanya di bagian mana? Sendiri mah kan. Kita beli tiap hari. Cintanya sama cinta. Mungkin kan karena saya udah Belum jawab dari tadi. Cepetan jawabnya. Tanya Bapak di mana cintanya? Gimana? Suaranya. ya mungkin udah enak di pengiriman. Ya, Pengiriman. ya. Oh. Kapan kamu di pengiriman? Udah barusan Pak. Barusan. Ya.
Ada kapal, udah kapal lama. Barusan. Berapa lama? Saya belajarnya yang lama. Ngiriman. Iya. Iya. Berapa lama? Mau setahun kayaknya. Mau setahun. Iya. Sekarang kamu umur berapa? 21, 22. 22. Iya. Oh. 22. Iya. Kemudian kamu cinta sama pengiriman baru setahun terakhir ini. Oh. Gitu ya? Iya. Kok bisa? Karena Oh, cinta pandangan pertama. enggak sih, soalnya kan saya benar-benar dari nggak bisa nih, nggak ada kepikiran juga kan ke sini bisa mobil gitu kan, walaupun mobil box. Jadi Mempunyai rasa bangga tersendiri gitu. ya Oh, Itu sih. gitu. ya Nah, berarti waktu umur 20 cintanya apa? Lah kan kamu bilang tadi umur 22 cintanya di pengiriman. ya Berarti artinya umur 20 Lu udah kerja berapa lama sih di sini kira-kira? enggak, itu dulu. Umur 20 cintanya apa? ya main cinta-cinta gitu aja Pak. Udah berapa lama kerja? Pik, udah berapa lama kerja Pik? Di sini Masuk kerja umur berapa? saya baru pertama kerja di sini Pak. Ah, ya udah. Yang pertanyaannya umur 20 cintanya bagian apa? Umur 20 saya masih sekolah. Kan di pengiriman udah berapa tahun? Udah 1 tahun. Belum sampai. Belum 1 tahun. Ya udah. Di umur 21 cintanya bagian apa? Umur 20 saya masih sekolah. Kan di pengiriman udah berapa tahun? Udah 1 tahun. Belum sampai. Belum 1 tahun. Ya udah. Di umur 21 cintanya bagian apa? Di sini di Triguna. Ya terserah lah, mau di Trigona, mau di mana. Bagian pekerjaan. Bagian gudang. Lama di gudang. Berapa lama? Nah, terus kalau dulu, Teleni, kalau kamu dulu waktu belum ada plastik dulu cintanya di bagian apa? TPR, cuci gosok bilas itu kan? Jagonya. Tuh sama nggak? Sama di sampel. Nah, oh, bukan di itu ya, berarti di sampel ya? Di sampel. Wah, oh, gitu. Berarti Leni di Karet. di karet, cinta mati. Iya Pak. Oh. Kegeran Pak. Biar Sekarang Ya bisa. Jadi barang Pak. oh gitu. Oh gitu. Tuh, kalau sekarang mau? Kan katanya cinta mati dicuci gosok bilas. Udah nggak ada Pak. Lah, masih ada. Ada di tempat doang tapi kan kita ini. Apa sih? Kalau cinta mati dikejar dong. Iyo. Enggak ini Pak. Enggak. Kenapa nggak dikejar? Hah? Enak aja di tempat yang lain. Hmm? Ada sih. Nah, ada. Katanya cinta mati di bagian itu. Udah enggak berarti. Oh, sekarang udah enggak, udah pindah hati. Wah. Udah move on. Iya. Oh. Masa itu lagi Pak. Kan saya kalah sayang sama Narsi. Soalnya Narsi udah jagonya Pak. Oh, gitu. Jadi terjawab nggak? Enggak. Enggak terjawab. Enggak terjawab. Hah? Belum terjawab. Coba jelasin ini. Katanya dulu cinta di Dulu saya cintanya sama bagian karet. Karena Iya. kita sudah
kan, jagonya di bidang itu. Oke, jago di bidang itu. Nah, terus? Terus sekarang kan karya udah geser, udah Oh, nggak ada lagi kan, di Trigunanya udah tutup. heeh. Nah, terus sekarang bagian buka. Oh, kok gitu? Kan udah move on. Hmm? Kok bisa move on? Kalau buat kalian siapa? Nah, jadi artinya dari sana itu apa artinya? Kayaknya cintanya di bagian itu karena kita sudah menguasai. Di tempat lain kita belum. Nah, jadi artinya Jadi misalnya saya nih udah di pengiriman kan, saya kan cinta pengiriman. Jadi kalau saya di cinta situ-situ aja, nggak mau yang ke cinta yang lain gitu, nggak mau maju, ya saya bakal kesalip, ketinggalan. iya. Sama, sekarang gue tanya. Di sini ya. Siapa yang cinta dengan bagian masalah? Bagian masalah. Hah? Lu jangan sembarangan nuduh. Coba kasih tahu saya. Di sini, lu jangan tanya di sini doang. Lu tanya 1000 orang. Siapa yang cinta sama masalah? Ada. Nggak mungkin nggak ada. Oke lah, jangan 1000 orang. 100.000 orang. Hah? Pengacara, oke, termasuk. Nah, Polisi ya? Polisi ya. Dia cuma nyari keuntungan kalau itu biasanya. Itu Termasuk sih. Kan suka ada masalah itu. Enggak termasuk. nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya kan cinta dengan masalah, dia harus bisa Pecahin. diselesaikan. Wartawan. Nah, jadi pasti ada. Tapi orang kalau udah dengar masalah pasti Pusing. pusing lah gua. Ntar dulu lah. Panas kepala. Rambut lagi keriting. Pinggang sakit. Perut mulus-mulus. Ya kan? Tapi kalau kamu sampai cinta dengan bagian masalah, kamu bisa atasi. Wow. Yang tadi bahasanya pendapatan tadi sama pengeluaran, Udah termasuk. Udah jadi apa? pendapatan sama pengeluaran tadi, Udah teratasi. otomatis. Tapi kalau yang di sini, kalau udah dengar masalah pasti Pusing. langkah 10.000. Betul? Nah, itu loh. Nah, sama. Kamu begitu dulu dengar kata pengiriman, aduh, gila, ntar gimana nih? Gua nyetirnya, mati-mati, habis itu nabrak duluan. Pusing duluan nggak? Ya, pusing. Begitu kamu udah jalanin, oh ternyata awalnya nggak bisa tidur juga kan? Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, Masih pusing. Sampai lupa waktu. Ntar udah kebiasaan, udah belajar, jadi udah biasa. berarti kita udah biasa, udah bisa, otomatis kita akan dan kalau itu kita udah bisa, itu menjadi satu lu bayangin kalau tiap hari kamu beresin masalah, masalah. Ngeri nggak? Paham nggak maksudnya? Ya misalnya Hari ini
Kamu belajar mobil, bisa. Bisa. Besok belajar yang lain, bisa. Lusa bagian lain, bisa. Hari keempat bagian yang ini, bisa. Ngeri gak? Untung. Karena belum Biasa. Kalau terbiasa pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Tiap hari beresin masalah, ya otomatis begitu ngelihat masalah, udah biasa. Gitu loh. Nah, kemudian miskin tadi yang dijelasin itu dari arah perspektif kita. Tapi kalau kita melihat dari perspektif orang lain, itu artinya kita melakukan sesuatu itu lebih mikirin posisi orang. Waktu melakukan sesuatu itu jangan cuma mikirin posisi untungnya saya melulu. Kalau untungnya saya melulu, itu yang mungkin. Bener nggak sih? Itu yang disebut itu bukan? Saya nggak nonton videonya beneran. Bener salah? Hah? Yang cinta. Nah. Bukan ya? Oh, kalau gitu ntar gua rubah videonya ya. Jadi, paham poinnya. Karena kita belum bisa. Kalau udah bisa, Udah biasa. pasti seneng juga. Gitu loh. Oke? Kita jawab? Jawab. Jadi, kita jangan cinta di bagian satu aja. Misalnya kita udah cinta di bagian ini udah bisa, jangan takut untuk mencintai bagian lain. Harus Siap cintanya dibagi-bagi ya. ya memang awalnya itu pasti pusing. Kita jangan pakai kata cinta lah ya. Ntar jadi salah perspektif. Jadi kacau ya. Oke? Jadi maksudnya kalau kita udah bisa pasti kita seneng di sana. Iya kan? Tapi kalau waktu suruh belajar sesuatu yang baru, pasti semua orang pasti mukanya kecut, pasti senep. Aduh, masalah ini, pusing saya. Kena marah lagi. Aduh, matilah. Nah, sekarang kamu di bagian kamu udah jago, nggak dimarahin. Oh, sering. Oh, sering. Terus kamu pindah bagian baru, nggak dimarahin. Dimarahin juga. Nah, terus bedanya apa ya? Kok jadi bego ya? Bedanya apa? Bedanya kalau kita waktu yang di baru itu pasti kita kayaknya seperti orang bodoh kesannya, ya kan? Harga dirinya anjlok. Kalau kita udah di bagian yang kita udah jago, udah pro, waktu lakukannya bisa busung dada, nah, sambil tidur ibaratnya. Waktu dia lakukan, udah jadi, wih, keren katanya jempolnya 10. Ya kan? Emang kamu posting di TikTok ya? Enggak kan? Nah kalau enggak, terus bedanya apa? Enggak ada bedanya. Lah jadi cuma perspektif kamu dong. Cuma cara berpikir kamu sendiri dong. Oke? Lanjut. Tepuk tangan. Jelas? Nah. Belum. Solusinya apa? Jadi solusinya harus coba pindah, jangan di itu aja. Misalnya saya senang di sini, jangan mau di situ aja, jangan. Soalnya yang lain juga bisa naik, bisa nyalip gitu. Jadi Saya harus sebelum pindah sekarang udah sadar. sadar Pak. Oh, tadinya belum. Sekarang udah ada kepikiran Oh, sekarang jadi kepikiran. Tadinya belum kepikiran. sedikit, Oh, dikit. Sekarang udah kebuka. oh, kebuka. Loh, kok bisa kebuka? Iya, karena kalau kita stuck di bagian situ-situ aja, ya
ya bakal tinggalan. Oh, berarti kok bisa tahu-tahu kebuka dalam waktu sekejap? Ini waktu berarti awalnya nggak kebuka, ketutup. Ketutupnya berapa lama? Mungkin yang sebelum di ini pasti ada rasa-rasa gimana gitu kan, takut coba. Jadi, Kalau kayak gini ada pikiran lah, masa mau di situ aja. oh, berarti waktu gara-gara kamu bisa berubah itu karena apa? Karena? Karena kamu nanya, oh. Berarti jawabannya apa lagi? Nanya lagi, aduh. Tuker, udah jelas kan? Kalau nggak nanya kamu nggak tahu sekarang jawabannya apa. Lanjut. Ayo, pindah. Ngomongnya agak kenceng dah. Iya. Dari video yang tadi yang saya ambil itu miskin kebiasaan. Soal masalah kemarin sih, mungkin kebiasaan saya kurang mendengar orang. Jadi masalahnya, misalnya orang udah ngomong, atasan udah ngomong, tapi saya kurang mendengar, ya akhirnya ujung-ujungnya masalah. Dan masalahnya juga itu fatal banget. Ya kayak kemarin kan print JTR kan 64 transaksi itu nyangkut semua kan. Jadinya kan saya turun ke Gojek, sampai di Gojek malah ngacot lagi, salah ngasih paket. Tadinya drivernya mau ngambil 3 barang, malah dikasih 2 barang, di cancel 1, tapi salah ngasih. Jadi, Ya akhirnya turun lagi ke injek. Itu maksudnya kebiasaan saya mungkin kurang bertanya, sama kurang mendengar orang itu atau atasan. Jadi ya kedepannya harus mendengar siapapun itu, mau bawaan, mau sesama atau atasan, harus mendengar, terus banyak bertanya juga. sekarang kamu dengar itu pasti banyak. Lu mau denger itu sekarang lu buka itu TikTok lah, buka Instagram lah, apa segala macam, Facebook itu banyak banget gak isinya. Lu dengerin semua bisa gila gak? Yang ini ngomong A, yang ini ngomong kebalikannya A, yang ini ngomong B, yang ini ngomong kebalikannya B. Lu mau ngikut yang mana? Yang ini ngomong belok kiri, yang ini ngomong belok kanan, yang ini ngomongnya duduk, yang ini ngomongnya berdiri. Kamu mau ikutin yang mana? Ya, kalau contohnya kayak kemarin kan masalahnya kan yang ngomong buye kan bilangnya jangan di proses dulu, malah saya proses. Berarti yang saya dengar ya atas yang paling atas. Jadi yang saya dengar itu atasan yang paling atas, kan itu pasti sudah benar. sekarang ini waktu kamu dengar, habis itu kamu kalau nggak paham kamu tanyakan. Kalau kita dengar, kita proses, habis kita proses, kita pasti kalau saat kita dengar itu belum tentu kita paham. Karena kita nggak paham tadi, kita banyak perjelas. Ya dong. Itu kan prosesnya. Kemudian saat mau melakukan sesuatu, pastikan lagi. Kalau kamu ragu-ragu, kan itu yang jadi masalah. Jadi, Ya kalau itu sekarang masih diinjek. Jadi
Kenapa diinjek? Karena di Gojek ngaco juga, Nah, salah ngasih paket. Kesempatan sudah Sebenarnya injek itu bukan berarti kamu nggak bisa injek loh ya. Tapi kan yang di ini kan dari nanya aja nggak ada gitu. Seputaran injek aja kan nggak ada gitu. Padahal itu kan sebenarnya kayak fondasi lah. Kamu kan sekarang tidak diinjek. loh, itunya mana? Kan ada 4 kan? 4 kan? Hah? Ada 4 kan? 2. Oh iya. Oh. Nah. Ini yang pindah-pindah. Kan gua udah ada. Kan lo bisa ini entah. Ya, kan kamu kan dipindah-pindah ya sampai dari apa? Brain ke Gojek, di Gojek ke mana? Ke injek ya. Mic-nya. Oh iya. Di injek itu kan bukan berarti kamu nggak bisa injek kan. Di injek itu hanya proses dari yang kerjanya itu aja, yang kerjaan baku. Kita lihat kamu ada nanya atau enggak. Dari situ aja kamu nggak ada ya, apalagi ke bagian lain. Jadi kita lihatnya di situ. Cuman buat diinjek sebenarnya banyak pertanyaan harusnya ya. Pertanyaan walaupun kerjanya hanya itu aja karena di sini kita sistemnya kan sebab akibat. Selalu ada sebab akibatnya. Walaupun kerjanya itu aja. Dan sampai sekarang pun setiap briefing injek kita nggak pernah ada lihat orang yang benar-benar nanya yang memang dia nggak tahu gitu tapi dia mau tanyakan. Banyak rata-rata orang yang udah pernah di briefing kita dibahas kayak gitu malah dipertanyakan ulang. Tuh. Jadi kita kan mau naikin orang itu kan dari sebuah pertanyaan. Walaupun orang itu baru seminggu masuk ke injek, kalau dia banyak nanya, banyak berarti dalam arti banyak yang tahu, dia nggak mau salah. Berarti kan orang itu banyak nanya. Itu kan kita selalu prioritaskan buat naik level. Untuk nanti ngajarin orang di injek lagi, kalau udah lulus ya tinggal bagian lagi. Tapi sampai sekarang nggak. Paham? Kalau nggak paham, Leni, tambahin. Tukang bakso tadi. Ya, yang tukang bakso tadi. Kamu waktu mau belajar bakso. Kalau kita mau belajar bakso, jadi kalau misalnya kita belajar bakso kan kita pasti banyak nanya, pasti kita bayar sama baksonya. Terus? Kalau nggak nanya ya pasti kita nggak tahu apa yang mau kita buat. Iya. Terus kamu nanyanya gimana? Ya nanya ke tukang baksonya bagaimana cara bikin bakso gitu ya. Habis itu dia bikinin. Nah, udah bikinin. Habis itu lu pulang. Besok lu datang lagi nanya. Gimana cara bikin bakso lagi? Dia bikinin lagi. Ya, kalau masih karena kita bayar sehari 2 hari mungkin dia masih menerima kita, tapi kalau udah lama dia juga bisa juga. Begitu hari ketiga lu tanya lagi, gimana cara bikin bakso lagi? Hari ketiga kira-kira lu, gua lagi sibuk. Entar ya, lain kali aja ya. Kita telepon. Hari keempat lu datang lagi, gimana cara bikin bakso lagi? Lu ditonjok nggak kira-kira? Bener nggak? Iya. Walaupun Kita bayar. paham. Jadi, gimana cara nanyanya? Supaya nggak kena tonjok keempat kalinya. Ya kalau misalnya itu ya kita nanya ya ganti pertanyaan, jangan nanya itu lagi. Iya. Pertama mungkin oke, gimana cara bikin baksonya? Kedua kali yang kamu tanya,
ini gimana cara bikin bulatnya ini bisa lebih mulus ya? Gimana pori-porinya ini supaya bisa lebih ketutup ya? Nah, itu kan pasti udah beda. Bener nggak? Gimana caranya supaya baksonya ini ditaruhnya itu bisa lebih lama ya? Lebih awet ya? Jadi saya sekali bikin itu banyak, saya taruh, ntar udah jual. Nah, kan itu udah pertanyaannya, beda lagi. Nah, kalau lu nanya yang kayak gitu, itu master baksonya kira-kira marah nggak? Hah? Nggak marah kan? Tapi kalau lu 4 kali, jangankan ke tukang bakso, ke dokter aja, kira-kira lu diusir nggak? Seperti itu pertanyaannya. Paham? Jadi Harus banyak pertanyaan, dan pertanyaan jangan itu aja. artinya kalau pertanyaan itu aja, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak niat belajar. Kamu cuman mau main. Kamu cuman mau hasilnya aja. Dengan kamu nganggap bayar master bakso, habis kamu bayar, nggak usah lewat proses, kamu langsung udah bisa mungkinkah? Ya nggak mungkin lah. Iya. Kamu waktu proses itu tetap harus belajar. Sama, kamu harus praktek. Dan soal proses praktek itu, kamu ntar ada pertanyaan yang lain. Nah, dari sana orang melihat kamu itu sebenarnya niat atau enggak. Kamu ada prakteknya enggak? Kamu ada tes nggak? Kamu ada pelajari nggak? Di sana terlihat. Saya bukan master. Saya juga nggak pernah bikin. Tapi pertanyaannya aja saya udah mulai ada. Nah, kira-kira master baksonya suka murid yang mana? Yang gini atau yang gini? Bayarnya, anggap yang ini lebih murah, ini lebih mahal. Awal dia suka yang ini. Lama-lama, Karena kan si gurunya juga, si masternya juga kan mungkin nggak, masih anggap masih banyak murid-murid lain kan. Ya kan, si master baksonya itu berarti masih ada murid-murid lain yang mau belajar. Kalau dia ngajarin itu terus, dia pendapatannya dari yang murid-murid lain gimana? Tuh. Jadi berarti semakin cepat, semakin paham si muridnya, berarti semakin si master baksonya itu senang gitu loh, ngajarinnya dia yang baru. jadi terjawab. Nah, sekarang, ayo tambahin Uye. Ayo tambahin. Hampir semua yang bilang Bayu itu sih udah sama semua intinya. Kalau kamu nanya itu aja, kamu nggak ada yang kamu lakuin. Jadi poinnya itu mau di bakso, mau di gorengan, mau di kue tiaw goreng, mau di injek, mau di gudang, mau di gojek, mau dikirim, mau di kelontong, mau dijual beras, mau dijual lontong, jual apa lagi? Jual baju. Semuanya itu adalah konsepnya. Beda. Kategorinya beda. Konsep belajarnya jadi Harus banyak tanya. Pertanyaan yang beda-beda. pertanyaannya yang kamu udah coba belum? Kamu pelajari nggak? Ya kan? Nah, otomatis orang yang kamu tanyakan itu akan melihat.
Nah, dia melihat kamu ini niat nggak. Walaupun sekarang gini lah, apa harus itu yang kalian itu dikasih PR? Ntar dibilang dikerjain lagi. Hah? Apa? PR Excel. Kamu udah diinjek. PR Excel ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Kamu PR ya diinjek aja. Kalau kamu posisinya di apa namanya? Di ngeprint. Nah, itu perlu. Tapi kalau diinjek, PR-nya udah beda, bukan Excel. Jadi, paham? Jadi, cukup? Lanjut. Jadi, tunjukin ya. Kamu ada pelajari. Dari video tadi, dari 7 itu, saya bukan hanya satu, Pak. Ada beberapa. Apa? Ada beberapa lah. Oke. Tapi yang dominan pilihan saya, kebiasaan. Ya, miskinnya kebiasaan. Saya umpamakan seperti kemarin yang surat jalan, Pak. Surat jalan yang mestinya ada resi, karena di Semarang packing tuh. Kebiasaan saya itu di ekspedisi itu biasanya surat jalan itu di strapless sama mereka. Itu kebiasaannya. Jadi saya langsung foto-foto aja. Atau memang setelah selesai pengiriman di situ saya selipkan dalam tas SMP. Jadi, Karena kemarin kebiasaan saya itu tak terpenuhi. Kebiasaan itu nggak dipenuhi. Yang nggak dipenuhi itu aturannya di strapless itu nggak strapless. karena staplernya habis. Habis kemarin pas banget deh habisan. Iya. Warna Jadi- habis bukan banjir. Iya Pak, posisi kan banjir kayak gitu. Nah, jadi ya intinya apapun itu kebiasaan saya yang kurang. Intinya kebiasaan saya yang kurang. Apapun alasan saya tetap salah. Nggak ada alasan saya tetap salah. Intinya saya kurang kebiasaan atau miskinnya kebiasaan saya. Gitu Pak. Jadi ya saya dalam setiap kali dapat masalah, ya, saya berusaha lagi untuk tidak melakukan kesalahan Iya, tapi kenyataannya, berulang-ulang Pak. nah, kenapa? Saya pun nggak paham. Oh, nggak paham. Iya, makanya saya nanya ini Pak. Kenapa saya sampai gitu? Kok berulang-ulang gitu terus? Masalahnya kebiasaan. Kalau kemarin sepenggalan ucapan Bapak kemarin itu atas solusi dari Bapak, saya kurang tekanan dari murid. Bisa jadi. Apa? Kurang tekanan adanya murid Pak. Oh, Saya pernah kurang tekanan. waktu itu diinjek murid saya Susan. Ketika dia salah, saya pun salah. Jadi saya sempat merasakan seperti itu. Sementara sekarang ini dalam beberapa bulan ini saya nggak ada murid. Nggak ada karena kan perasaan saya hidup bebas, nyaman aja, nggak ada beban Pak. Kira-kira begitu itu perasaan saya. Tapi ya mungkin karena ada yang lain lah saya. Gitu. Lalu? Iya. Nggak tahu lagi saya. Karena apa? Kamu terbiasa itu cari-cari alasan. Biasa cari alasan. Iya, terbiasa cari alasan.
Sekarang gini, kamu oke lah ada murid. Kamunya masih kayak gitu. Dikasih murid kita gini nggak? Kira-kira murid kamu ngaco nggak? Pasti ngaco. Nah, jadi gimana? Jadi ya saya harus memperbaiki diri saya dulu sebelum saya ada tanggungan, Pak. Nah, sekarang gini, sebenarnya faktornya itu orang terbiasa atau enggak, itu hubungannya dengan apa? Ketelitian, Pak. Bukan. Orang lu waktu pertama kali, waktu di pengiriman, Mementingkan sama sesuatu. sekarang, beda nggak? Ya. Bedanya? Bedanya kalau saya dulu karena saya merasa takut terus saya merasa itu penting bagi saya, Pak. Iya. Nah, sekarang itu dulu. Sekarang saya udah nggak merasakan hal yang seperti itu. Iya. Tapi saya nggak merasakan seperti itu. Betul. Karena kamu menganggap Enteng. remeh. Iya. Itu masalahnya. Nah, giliran kamu waktu nggak ngirim, kamu waktu di pabrik, disuruh kamu yang bagian lain, kamunya pusing. Jadinya sering bikin Salah. Nah, di bagian pengiriman, kamu merasa lebih Paham. nyaman. Jadi kamu cenderung apa? Yang kamu pusing, kamu Hindari. menghindar. Yang kamu nyaman, kamu selalu mengarah ke yang kamu nyaman dong pasti. Di pengiriman terus kan? Iya. Begitu di pengiriman, sebenarnya udah berapa lama? Nggak tahu saya Pak, berapa lama, Pak. Saya mulai belajar di pengiriman itu kita baru masuk dari selesai lebaran. Hah? Selesai lebaran. Nah, selesai lebaran berarti udah lumayan lama dong. Nah, sebenarnya udah lumayan lama, tapi masalahnya kamu di pengiriman, kamu selalu mau ke pengiriman. Disuruh ke bagian lain, kamu bukan tidak mau sih, menghindar sih. Nah, otomatis yang di sini, kamu lakukan itu, sebenarnya udah mulai jenuh. Nah, itu kamu tahu jawabannya. Nah, dikasih solusi nggak mau. Kamu yang mau seperti itu. Ya konsekuensinya ya kamu. Nah, mau gimana? Yang bikin salah siapa? Jadi, mau gimana dong? Makanya kenapa di tempat kita sistemnya ada yang namanya apa? Dan ada pindah-pindah supaya orang itu tidak merasa bosan. Nah, otomatis proses pindah bagian itu kamu ngajarin orang itu berarti kamu proses yang berbeda. Itu loh. Jadi gimana? Ngajarin orang sama waktu kamu melakukan prosesnya beda kan? Terus pindah bagian juga sesuatu yang berbeda. Itu yang membuat orang tidak jelas. Tidak jenuh kan? Jadi giliran disuruh pindah bagian Malah menghindar. Disuruh ngajarin orang Masih belum berani. Hah? Masih belum berani. Belum berani. Jadi maunya lu apa? Karena saya aja masih belum becus. Kalau cara kerja saya masih salah-salah terus, apa yang saya ajarkan kepada murid saya? Nah, jadi gimana? Saya harus memperbaiki diri saya dulu sebelum saya mengajarkan orang. Nah, sekarang ya itu step-stepnya itu loh. Kamu suka lompat sih. Akibat lompat. Nah, itu sukanya lompat. Giliran ini lah sekarang TM staples kagak ada. Ya udah, berarti ya kamu harus siapin ini dong isi staples. Kemudian staples nggak ada. Ya kertasnya kamu lipat bareng surat jalannya lah. Kenapa kamu taruh tempat lain? Lalu terus mau gimana? Saya ikut aja. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Tas lu aja coba lihat.
Ya coba tasnya dibuka aja. Dibuka, buka, tunjukin, tunjukin, dibuka gede-gede gitu loh, dibuka gede-gede, no, lu tunjukin, nah isinya apa, lu lihat, kantongnya ada berapa? Cuma dompet doang. Pulpen, gunting, kartu, kan harus ada. Nah kan, Bukan di mobil, di tas. no, Karena mobil itu gantian, harus tas masing-masing. nah kan, Kalau yang di mobil itu lakban, rumah lakban. Yang di tas itu gunting, pulpen, cutter, staples, staples banyak. Dikasih Bu, harus diingat bilang, cekin terus kan. Ini hari ini udah ada pagi anak-anak, belum ada pagi anak-anak. Kalau kayak gitu mendingan gua ngajak TK. Jadi kalian aja yang kalian butuhin aja, kalian nggak perlu ya disuruh terus. Apa bedanya sama anak TK? Gak usah mengeluarkan napas. Kayak sok paling raya ya. Saya banyak ngomong jadi salah. Jadi saya berpikir sekarang ini Ya lebih bukan gitu saya- loh, baik banyak saya kan banyak diam ngomong, daripada bukan saya banyak banyak. ngomong, banyak alasan. Iya, makanya itu. Karena alasan itulah yang membuat saya harus dimarahin terus. Karena alasan saya, coba kalau saya diam, hanya mengiyakan. Karena terbiasa awalnya apa? Biasa bohong. Iya. Terus aja kayak gitu. Padahal kalau jujur apa adanya, udah saya lupa. Udah. Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin buat kedepannya lagi saya bekerja ini semakin saya pahami lagi kayak gini. Saya nggak akan banyak berbicara lah, biar saya nggak kena masalah jadi masalah hanya karena ucapan saya yang ngeles, yang ini. Sekarang bukan masalah bicara atau enggaknya. Masalahnya kamu tindakan dengan omongan Tidak sama, iya nggak nggak sesuai. itu yang jadi masalah. Jadi orang itu ngelihat kamu itu jadinya apa udah gedek duluan. Coba deh omongan sama tindakan itu di sinkron. Bener nggak? Kamu minta solusi, giliran kamu disolusi, kamu nggak mau melakukan. Jadi mau gimana? Ya saya nggak tahu. Nah, kamu nggak tahu. Udah nggak tahu, kalau nggak tahu ya mau nggak mau cuma diinjek. Saya hanya kalau bertanya saja, paling bertanya seperti itu. Ya, kalaupun jangan. Nah sekarang kamu nanya, udah dikasih solusi nggak? Iya. Udah dikasih jawaban nggak? Udah jelas. Jadi Nanti saya praktekin. praktekinnya contohnya? Saya harus menyiapkan segala sesuatu alat-alat saya. Nah kan udah ada listnya. Iya. Terus tiap hari Jumat. Ya, itu harus maintenance. Maintenance-nya apa? Yang mengecek semua alat-alat yang kita perlukan. Contohnya? Seperti tongkat, penyangga, kabel. Nah, itunya mana? Maintenance-nya mana? Maintenance-nya mana? Kan kemarin maintenance. Kok nggak ada? Kan baru mulai melakukan hal yang seperti itu sekarang. Pasti udah ada maintenance apa aja nggak? Kenapa pas pengiriman nggak ada? Itu maksudnya di global satu orang yang laporan apa emang satu orang yang ngecek yang maintenance? Yang maintenance itu Pak, kita satu-satu orang. Jadi pas udah nanti ada yang kita arahin siapa yang mau kirim ke WhatsApp. Itu maksudnya kayak alat kecil yang kalian bisa kayak anak itu satu masing-masing itu mereka gunting ada enggak, cutter ada enggak, ini ada enggak, pulpen ada enggak, kalian emang nggak perlu pulpen ya? Pulpen ada. Iya pulpen doang, cutter nggak perlu. Kalau itu saya enggak, maksudnya enggak saya masukin dalam tas. Gunting, cutter gunting kalau kamu nggak masukin tas, habis itu kamu taruh mobilnya itu pakai orang lain, habis itu kamu komplain nggak ada. Ya intinya saya mau lagi tapi pasti salah.
kan mereka buka ini loh, buka ini kadang Kalau kalau kita di customer tempat minta cek itu kan buka itu lakban bawa buat lakban harus beli pulpen, botol. Jadi gimana dong solusinya? saya ngikut aja Pak. Seperti apa ya itu Nggak tadi. bisa, karena apa? Itu sebenarnya kalian sendiri. Poinnya itu semua itu kita cuma limpahin ke kalian. Kalian ikutin dengan benar, ya udah. Efeknya kalian dapet. Kalian ikutin dengan nggak benar, sengaja dibikin kacau, ya kalian dapet konsekuensinya. Iya. Poinnya cuma seperti itu kok. Benar. Jadi hal yang seperti itu yang kedepannya akan saya perbaiki lagi. Jangan cuma ngomong. Baik, saya buktikan. Bener ya. Iya, Buktikannya mulai dari, mulai dari besok. iya, apa? Apa ya, saya mempersiapkan langkah-langkah. Enggak, yang detail. Ya, Pak. Satu persatu. Ya saya harus menyiapkan alat-alat kebutuhan saya lah, baik itu strapless, gunting, cutter. Diurut dong, satu apa? Satu apa? Itu kan kantongnya banyak tuh. Sengaja loh, kita itu beli tas ke kalian. Sengaja dipikirin jangan terlalu gede. Karena kan kalau terlalu gede bawanya susah. Kemudian sengaja kita siapin yang banyak kantongnya supaya kalian itu bisa kategorikan yang mirip. Yang mirip kalian taruh tempat yang sama. Yang beda kategorinya kalian tempat yang berbeda. Nah, itu kan tujuannya. Nah, sekarang itu kantongnya aja tidak terpakai dengan maksimal. Jadi gimana? Berarti kantong pertama yang depan isinya apa? Terus? Kantong yang kedua kalau bisa gunting kecil. Terus? Yang ketiga tuh biasanya saya nyimpan surat jalan. Maksudnya yang besar, yang paling besar ini biasanya saya buat nyimpan surat jalan. Terus? Sama kartu. ya bisa saya campur lagi dengan lakban. Terus yang ini biasanya saya buat simpan buat koinan Pak. Koinan. Oke. Terus koinannya ntar nggak muat sama yang lain? Enggak Pak. Oh. Jadi kan kalau koinan itu kan buat kita kalau jalan itu buat pamdah gitu. Oh, oke. Selalu saya keluarin duluan. Saya persiapkan dulu sebelum saya jalan. Oke. Lalu? Ya. Berarti alat-alat kerja kamu kan harusnya di Dalam tas Pak. di opnam kan? Iya. Tapi opnamnya kagak Nggak ada. Nah, jadi gimana? Kita akan perbaiki lagi. Terus kalian pernah nggak sih tiap kali itu tanya sesama pengiriman, ini kamu punya ada apa aja sih? Saya nyontek dong. Paling di HP Pak. Hah? HP. Apa? HP. HP apa? Seperti perlengkapan kita kayak Photoshop ini Microsoft paling itu. Kalau untuk dalaman boleh cek satu-satu mereka kalau ada yang lengkap. Iya. Artinya kita nggak ada yang nanya kayak gitu Pak. Saya nggak nanya, mereka nggak nanya saya juga nggak nanya sama mereka. Kita biasa-biasa aja. Kalau isi dalam tas. Ya kan nggak salah nanya juga. Nggak salah. Cuman karena emang Perlu isinya apa aja sih waktu opnamnya? cuman emang pikiran saya belum sampai di sana. Nah, ya udahlah. Oke, ntar di list ya. Totalnya ada berapa? Cutter, gunting, lakban, Kunci-kunci dia mobil ada. ada kalau di box itu Ada tempat. ada tempatnya kalau Tempatnya di di tas. Dalam tas. Belum ada yang ngasih link itu, gua kemarin kan tadi minta.
pasang Plus minus ada. tempatnya ada. Ada. Saya dalam kas posisinya bukan dalam Tiap tubuh. mobil. Kalau yang lain nggak tahu. Saya belum ngecek. Tapi kalau untuk box besar itu Pak, ada kotaknya Pak. Ada kotak kayu. Itu ada di box besar. Kan kalau di box L300, taruh di mana di sini Pak? Kalau yang 300 paling di tidak sebornya itu mau ada di situ. Juga kalau ini Itu biasanya bisa kalau di bawah kursi. paling di situ nanti taruhnya. Kalau di bawah kursi mungkin kamu sediain toolbox itu agak susah. Mungkin kamu harus sediainnya itu yang kayak apa itu tas tas kain. Yang saat dibuka selelek dia tepat-tepat naruh kunci. Jadi itu bisa ditaruh di dalam gitu loh. Kalau toolbox juga nggak gini lah. Kita nggak ngomong yang dari besi. Poinnya itu kalian kalau untuk hal gitu aja kalian nggak bisa terbiasa, mau gimana terbiasa hal gede? Jadi gimana? Jadi kesalahan terus kayak gitu Pak. Ya makanya jadi Saya akan memperbaiki. oke. Bener ya? Jangan Kasih waktu saya 2 minggu. Kalau saya tidak melakukan hal seperti itu, mungkin saya malunya luar biasa. Jadi saya pasti pergi dari sini. bener ya? Siap. Tepuk tangan. Lanjut. Loh, habis. Udah 2 detik. Berarti udah tambah 20 menit lagi. Tujuh mental miskin ya. Dari ketujuh mental miskin yang tadi video diputar video, itu ada satu mental miskin yang ada di saya. Dan karena satu itu merembet, satu terus muncul yang selanjutnya, muncul lagi selanjutnya. Dan mental miskin yang pertama itu saya mental miskin semangat. Mental miskin semangat. Rata-rata orang semangat itu karena acuan ada yang ingin dikejar kan, seperti itu. Terus ada sesuatu yang dia sayang atau dia cinta itu, jadi dia semangat. Dan karena tidak ada sesuatu yang dia sayang atau cinta, dia jadi semangat. Terus karena kedua hal itu jatuhlah ke penghasilan dia kan. Seperti di kerja ini, kalau kita nggak semangat terus nggak mencintai satu bidang, ya otomatis kita akan kacau dalam bekerja kan. Otomatis akan secara tidak langsung hilanglah rasa kerjasama. Terus istilah yang sering kita sebut di sini itu nyambung. Itu yang sering saya rasain gitu. Kok saya bisa gitu nggak nyambung, terus kok kayak gini aja saya nggak bisa gitu, ngecek aja saya nggak mau, kayak gitu sih Pak. Itu rasa itu sering muncul, sering perasaan itu sering ada gitu. Solusinya untuk sesuatu yang sudah terjadi yang sebelumnya ya, tentang saya nggak bisa kerjasama atau tentang saya nggak ngecek atau segala macam gitu. Mungkin untuk yang pertama saya harus lebih banyak ngecek sih, karena kan sekarang saya sudah dipindahin lagi kan ke bagian gudang. Di situ juga harus lebih banyak ngecek juga, harus bisa kerjasama karena di situ kita nggak kerja sendiri kan, kerja bareng-bareng. Mungkin itu solusinya sih, dari sesuatu yang sudah terjadi harus diperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu. oh, jadi kamu pindah lagi ke bagian gudang ya? Iya. Dibalikin lagi ya? Ya, saya dibalikin lagi. Oh, kenapa?
ya saat di Gojek gitu ada kasih salah barang. Itu dari efek saya yang kurang cek. Ya, jadi karena kurang cek, ya seperti itu jadi si driver salah ambil barang yang seharusnya diambil barang yang A, dia malah bawa barang yang B dan C. Ada apa namanya? Ada figur yang nggak ada peduli gitu Pak. Kenapa kok begitu doang sih nggak peduli? Saya suka bingung. Di pikiran kamu itu ya gimana caranya pakai habis ya kan, tapi prosesnya kamu nggak lakuin, pembelajarannya kamu nggak terapin. Susahnya apa? Nanti susahnya saat kamu ngajarin orang kamu nggak punya teknik atau nggak punya cara buat ngajarin orang gitu. Coba selalu berpikiran, tapi kalau barang saya sampai nggak diambil, saya harus demi sama orang lain gimana? Itu kan masalahnya kamu di Gojek kan, ya kan? Makanya kamu nggak ngecek, ya kan nggak ngecek lagi, akhirnya salah kasih barang. Itu sih, ya kan? Coba berpikirnya di posisi orang lain. Kalau seumpama orang itu yang beli itu dia urgent, ya, dia butuh saat itu juga ke pending, gimana perasaan? Pasti marah-marahnya ke siapa? Karena checking. Harus follow up, belum pengalaman lah, rating kita turun. Otomatis orang itu ya jangan di sini lagi lah. Ya kan? Paketnya nggak nyampe-nyampe, malah salah kasih barang. Efeknya sampai segitu. Jadi berpikirnya itu di posisi orang lain. Kenapa kamu selalu salah lagi, diulangi lagi kesalahan yang sama? Jadi kerja itu jangan asal masuk, ya kan saya di bagian ini tugasnya, ya kan. Yang penting fokus saya Gojek ini habis barangnya ke bawah. Poinnya bukan di situ aja, ya kan? Tapi prosesnya itu seperti apa? Karena kita nggak selamanya itu mulus, ya kan pasti ada masalah kalau ada kendala. Nah, itu yang kamu nggak mau tahu pelajarannya, nggak mau kamu tanyain gimana solusinya. Ada yang mau tambahin? Ye. Dari yang dijelasin paham nggak sih? Paham? Kita jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Seperti itu saja. Oh ya? Masa? Kamu mikirin juga diri sendiri, mikirnya cuma hasil, gimana saya bisa naik level, tapi nggak usah proses. Kayak gitu. Oh iyalah. Kalau orang mikirinnya itu nggak hasil, mikirin proses, pertanyaannya beda. Dan tidak mungkin mengulangi kesalahan. Iya. Pertanyaan kamu aja selalu itu lagi. Makanya kamunya dipindahin ke gudang. Nah, ntar kalau di gudang masih itu lagi, ya kamu akan dipindahin ke injek. Karena apa? Karena pertanyaan saya, kalau di injek itu lebih mulus nggak? Banyak masalah? Enggak kan? Lebih di gudang, lebih banyak masalah daripada di injek. Di Gojek akan lebih banyak masalah dari gudang. Sama. Jadi, jawabannya tadi apa? Kamu maunya selalu yang enak-enak aja. Yang mulus-mulus aja. Maunya yang barang kalau di Gojek kecil-kecil semua. Kalau barangnya itu semua kecil, nggak ada bagian mau ngapain. Nah kan gitu, logikanya aja tuh. Makanya dipindahin ke bagian gudang. Murid kamu siapa?
Waduh. Pantesan. Nah itu loh, semua itu nyambung. Jadi sebenarnya nggak usah ini. Begitu tanya, muridnya siapa? Gurunya siapa? Guru kamu siapa? Guru di mana? Di gudang. Udah keluar. Oh, udah keluar. Pantesan. Nyambung kan? Nah. Di Gojek guru kamu siapa? Sini. Ayo, maju. Nah. Ayo cerita. Proses kamu ngajarin. Ini dipegang. Kalau untuk pertama kan ngajarin yang ke orang awal. Enggak usah lu ceritain. Dia itu sama murid kamu ada berapa orang? Ada 3. 3. Siapa aja sebutin? Resti, Saka, di Gojek, di packing mana? Oh, nah di antara 3 murid kamu itu mana yang kamu paling senang? Jujur sih Resti. Soalnya dia kalau ini banyak tanya terus juga nyambung. Oh, jadi guru yang murid yang paling kamu nggak suka siapa? Kenapa? Soalnya dia kalau disuruh atau dijelasin kayak kebanyakan ngejawab atau ngeyel gitu. Terus kalau dikasih tahu orang ya dia nggak mau ngikutin. Nah, terus kamu nggak denda? Ya udah pernah didenda Pak, tapi nggak ada. Ya lu denda lagi yang lebih gede. Kurang gede. Kan gitu. Terus di Gojek? Saka sih orangnya kayak orang maaf ya kayak agak nggak nyambung gitu. Terus dia kurang nanya. Ke yang ngeyel pusing. Nah. Dananya pusing. Ya pusing semua Pak. Pusing semua. Berarti gaya-gaya siapa? Adam juga sama? Nah. Pengikut ini. Satu aliran, Dam. Tenang, Adam. Kamu ada temennya. Bentar lagi temennya Yusul. Jadi kalian jadi pasukan apa? Hidup saya. Wih, semangat diinjek. Semuanya baik-baik saja. Iya, semuanya mulus-mulus saja. Tak ada masalah. Tidak ada masalah barang besar. Tidak ada masalah diomelin. Cuman kalau sekali alarm, begitu ketua ragu datang, alarm gara-gara kamu akan cilah. Atau giliran kamu waktu di packing diperiksa, tahu-tahu barangnya, kamu akan terjadi masalah. Cuman itu sih, mulus kok itu. Ibaratnya kamu bawa angkat ember air, giliran tumpah kamu dimarahin. Kalau nggak tumpah ya udah. Kalau kurang ya kamu tambahin. Sesimpel itu. Nah itu yang namanya mulus-mulus aja. Jadi kamu maunya yang mulus-mulus saja. Yang gampang-gampang saja. Ya, hasilnya pun akan gampang. Iya kan? Lu mau yang gampang, hasilnya pun pasti yang gampang. Lu mau yang susah, hasilnya pasti lumayan. Lu mau yang susah, pasti hasilnya lumayan yang berat, berbobot. Pasti. Yang gampang pasti hasilnya enteng. Wajar. Mau gimana? Pilihan di tangan kalian. Jadi gimana dong? Ya, harus itu. Kamu mungkin terlalu banyak nonton sinetron kali ya? Ya, kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Enggak, kok terlalu banyak nonton sih ya? Iya, terlalu
sering nonton sinetron ya? Yakin. Mungkin terlalu sering nonton cerita Cinderella kali. Ya kan, cerita gitu kan biasanya kan itu kan. Nyantai-nyantai, dimarahin, habis itu endingnya bahagia, nggak melakukan apa-apa, ya kan? Hanya nangis saja, ya nggak? Oh nggak, masa? Soalnya ya itu gayanya kayak gitu. Iya nih, saya sambil berpikir ntar selanjutnya harus ngapain. Nah, Biar bisa apa? mikir. Kalau mikir itu saat apa? Saat kesempatan datang, mikir lebih keras. Kalau kesempatan udah pergi, lu baru mulai mikir, udah telat. Ya masih mending sih telat daripada tidak sama sekali. Cuman kan ya rugi siapa? Nah, jadi gimana? Harus bisa dibukti. Buktikannya dari mana? Dari balik lagi sih ke sikap saya, terus lebih bisa diajak kerjasamanya, lebih nyambung juga. Balik lagi ke banyak tanya juga sih. Jadi pertanyaan kamu apa tiap kali? Ya itu aja sih. Iya, tiap kali Gojeknya udah bawa barangnya gede, kasihan Pak. Iya kan? Kasihan. Lu cuma ngomongnya alasannya kasihan. Udah bawa barang gede. Nah, lu nggak kasihan sama yang terima barangnya? Lu pendingnya sampai berapa hari? Kemarin yang waktu saya sih. Ya ibaratnya kan itu. Jadi gimana? Makanya kita kan kasih solusi. Tapi solusi itu kamu merasanya iya, udah dilakuin. Orang lain lakukan bisa. Kamu lakukan nggak bisa. Berarti kamu tidak melakukan, tapi bilangnya sudah Bener nggak Hambali? Bener nggak Hambali? Benernya apa? Benernya apa? Bukan gue yang ngomong loh ya. Hambali loh yang ngomong. Apa Hambali tadi? Apa? Hambali apa tadi? Saya nggak fokus, Pak. Oh. Belum fokus. Cuman apa? Omong aja. Tong kosong, Hambali yang bilang. Kalau kamu tong kosong, bunyinya pun nggak ada. Lebih parah lagi. Kalau tong kosong nyaring bunyinya masih ada bunyinya. Kamu udah tong kosong, bunyinya pun tak ada. Hambali, mending mana? Ya kalau ada bunyinya masih ketahuan tongnya memang kosong, orang masih bisa ngisi. Ini udah tong kosong, bunyinya pun nggak ada, orang nggak tahu isinya kosong. Kira-kira siapa yang ngisi? Kosong selamanya nggak? Lebih cilaka nggak? Nah, ya lebih yang kita mau tongnya padet. Udah padet, masih bunyinya tetap nyaring. Jadi diisi terus.
Gitu loh yang kita mau. Nah, sekarang dari 4 level, bukan 4 ya. Bukan 4. 4 level. Tong kosong, nyaring bunyinya. Tong kosong bunyinya pun nggak ada. Itu level paling pertama. Habis itu baru bunyinya nyaring. Habis itu baru tongnya itu padat. Bunyinya nggak nyaring. Level keempat, udah padat, bunyinya pun nyaring. Nah, kita maunya yang itu. Nah, kamunya yang paling bawah. Silakan. Nah. Jadi gimana? Kalau tong kosong yang udah padat berarti dia udah mau di situ-situ aja ya berarti. Hah? Kalau yang tong kosong tapi dia padat ya kan? Tong kosong Yang padat Yang tapi nggak ada padat tapi nggak bunyinya. ada bunyinya. Itu berarti maunya di situ-situ aja atau gimana? Konsepnya. padat, Tapi nggak ada bunyi. mana mungkin tetap ada lah bunyinya, tapi kan nggak kenceng. Iya. Bong gitu doang. Iya, yang berarti yang ketiga kan. Nah. Berarti cuma maunya di situ-situ aja. Kalau itu masih mending, kan dia ada ilmunya. Masih. Gitu loh, ilmunya masih ada. Tapi ya karena dia merasa ilmunya udah tinggi, dia nggak mau lagi. Ya masih mending. Yang paling parah yang mana? Yang kosong nggak bunyi. Udah kosong nggak bunyi, masih cilaka kan? Nah itu loh, jadi ya kita maunya yang mana? Yang padat terus bunyinya nyari. Nah itu. Tapi susah. Jelas. Kalau Hambalia mana? Ya, masih mending. Makanya dia di pengiriman. Ya kan? Makanya dia di pengiriman. Gitu. Kamu di nyerempet dikit ke. Nah, itu. Jadi udah tahu? Jadi di sistem kita ada apa? Sebab ada hukum karmanya dipercepat. Orang kalau nggak ada hukum karma dipercepat biasanya. Nah sekarang gini, kamu ditaruh di Gojek terus. Udah gitu masih di Gojek terus. Udah gitu masih tetap di Gojek. Nggak akan sadar. Sama nggak, Adam? Kamu masih tetap aja di print terus. Nggak akan? Begitu diinjek langsung mikir nggak? Mikirnya udah berapa hari mikir? Pusingnya? Pusing banget. Pusing duitnya atau pusing apanya? Pusing semuanya. Oke. Kamu udah pusing semuanya? Belum kan? Masih pusing sebagian. Hah? Kamu udah pusingnya berapa hari? Oh, seminggu belum pusing. Baru seminggu. Kamu baru pusing 3 hari kan? Baru setengah kan? Hah? Iya kan? Oh, enggak juga. Oh. Aduh, pusing coba sama Adam. Dang, lu cerita pusing kamu seperti apa? Mana pusingnya lebih berat? Ayo. Hah? Diinjek pusing. Mau coba nggak? Enggak, serius. Biar ada temennya, Adam, kasihan dia. Ya? Oh, enggak. Yakin? Sumpah. Pocong. Hah? Saya pengen usaha lagi biar. Sumpah pocong. Yakinkan diri sendiri. Jadi? Sumpah pocong buat. Jadinya gimana nih? Ya saya mau usaha lagi biar bisa dipercaya lagi buat di Gojek, terus untuk solusinya saya gunakan lagi. Jadi? Agar masalahnya nggak gitu aja. Benar? Oke ya? Pakai sumpah nggak? Jangan nanti ke pasar. Pakai sumpah pocong ya? Kalau bohong nggak sesuai? Oke ya?
Jangan cuma ngomong, usaha. Saya bersumpah pocong akan kalau saya tidak berusaha benar-benar, saya didatangin. Iya. Oke. Udah, cukup? Kalau kalian bilang cukup, berarti lanjut. Kalau kalian bilangnya lanjut, saya bilang ya udah lanjutnya 2 minggu lagi.